Bailey Dairies 19 dengan NIM 210-25-379. Saya mahasiswa semester 4 pada program studi PGSD. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai pada mata kuliah media pembelajaran yang diampu oleh dosen Ibu Koiyah. Untuk selanjutnya, saya akan menayangkan video yang telah saya buat. Selamat menonton. Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kabar teman-teman selalu baik-baik saja ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai teks deskriptif. Nah, sebelumnya Ibu akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman. Teman-teman itu udah mengetahui belum sih apa teks deskriptif itu? Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahui teks deskriptif itu apa, Ibu akan beritahu ya. Teks deskriptif merupakan teks yang berisi penggambaran suatu objek, baik makhluk hidup, benda, tempat, atau peristiwa secara terperinci. Sehingga pembaca seolah-olah melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami sendiri hal yang dideskripsikan oleh penulis. Nah, itu merupakan pengertian dari teks deskriptif teman-teman. Karena teman-teman sudah mengetahui semua nih, apa sih teks deskriptif itu? Nah, sekarang Ibu akan memberikan contohnya itu seperti apa. Nah, ini dia contoh teks deskriptif yang sudah Ibu tuliskan untuk teman-teman. Sebelumnya, Ibu bacakan terlebih dahulu ya. Ayam jantan adalah benda hidup. Burung adalah benda hidup. Mengapa mereka disebut benda hidup? Apa saja ciri-cirinya? Ayam jantan dan burung bisa bergerak sendiri. Handuk dan sendal adalah benda tak hidup. Mengapa mereka disebut benda tak hidup? Karena tidak bisa bergerak sendiri. Manusia juga termasuk benda hidup. Manusia membutuhkan udara dan air. Benda hidup dapat berkembang dan tumbuh besar. Nah, dalam teks ini kenapa tergolong oleh teks deskriptif? Karena pada teks ini menjelaskan mengenai suatu benda yang hidup dan tidak hidup. Dan dalam teks ini pun dijelaskan secara terperinci teman-teman. Di sini dijelaskan mengapa ayam itu termasuk benda hidup, mengapa burung termasuk benda hidup, dan mengapa handuk dan sendal itu termasuk benda tidak hidup. Nah, gitu teman-teman. Selanjutnya, teman-teman pasti masih ada yang bingung kan? Apa sih benda hidup dan apa sih benda tidak hidup? Nah, sekarang Ibu akan memberitahu apa yang disebut dengan benda hidup. Nah, ini dia. Benda hidup adalah makhluk hidup yang menunjukkan ciri-ciri organisme hidup yang dapat tumbuh dan berkembang biak. Nah, benda hidup itu memerlukan udara, memerlukan makanan, minuman, dan dapat berkembang biak dan tumbuh. Nah, itu merupakan benda hidup, teman-teman. Nah, sekarang kalau benda tidak hidup itu benda apa sih? Nah, untuk benda tidak hidup itu, benda tak hidup yaitu kebalikan dari benda hidup, tidak bernapas dan tidak mengalami pertumbuhan. Nah, benda tidak hidup itu yang tidak dapat bergerak dan tidak memerlukan makanan, minuman, dan mereka pun tidak membutuhkan udara, teman-teman. Nah, itu yang disebut oleh benda tidak hidup. Nah, teman-teman penasaran nggak sih ciri-cirinya itu seperti apa sih yang tergolong oleh benda hidup dan benda tidak hidup? Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai ciri-cirinya. Pertama, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri benda hidup. Yang pertama itu ada bernafas, memerlukan makanan dan juga minum, bergerak aktif, tumbuh dan berkembang. Nah, seperti ini ciri-ciri benda hidup. Pasti teman-teman sekarang sudah mulai paham kan apa yang disebut oleh benda hidup.
Dan apa aja sih benda hidup di pada sekitar kita itu? Nanti Ibu akan berikan contohnya. Tapi untuk selanjutnya kita membahas dulu nih mengenai ciri-ciri benda tidak hidup itu seperti apa ya. Nah, ini dia teman-teman, ciri-ciri benda tak hidup. Yang pertama itu tidak tumbuh, tidak bernafas, tidak makan dan minum, tidak bergerak. Nah, ini tuh merupakan dari kebalikan dari benda hidup. Kalau tadi benda hidup membutuhkan udara untuk bernafas, benda yang tidak hidup itu tidak perlu udara untuk bernafas karena mereka benda mati ya teman-teman. Dan mereka pun tidak dapat tumbuh dan berkembang. Mereka pun tidak memerlukan makanan dan minuman, dan bergerak pun diperlukan oleh bantuan manusia. Mereka tidak dapat bergerak sendiri. Nah, karena tadi kita sudah menyebutkan ciri-cirinya itu apa, mungkin teman-teman sekarang udah mulai paham dan mulai mengetahui juga apa aja sih contoh-contohnya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh-contoh dari benda hidup dan benda tidak hidup. Tada! Ini merupakan contoh benda hidup. Di sini Ibu hanya menyebutkan 3, tapi mungkin teman-teman juga udah bisa mulai mencari tahu ya apa itu benda hidup yang ada di sekitar teman-teman. Contoh yang Ibu berikan itu ada bunga, pohon, hewan. Mengapa sih mereka semua disebut benda hidup? Karena mereka dapat tumbuh dan berkembang, dapat bernafas, dan mereka memerlukan makan dan minum. Dan mereka pun dapat bergerak sendiri teman-teman. Nah, ini semua yang Ibu berikan contoh ini ada pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Mungkin teman-teman juga sekarang sudah mulai paham nih mana yang tergolong oleh benda hidup, mana yang tergolong oleh benda tidak hidup. Karena ini contoh benda hidup, selanjutnya kalau misalnya contoh benda tak hidup itu ada apa aja sih? Nah, ini dia contoh benda tak hidup. Contoh benda tak hidup itu ada batu, kursi, kipas angin, atau lemari, pot bunga yang disebut benda tak hidup itu yang mereka tidak memerlukan makan dan minum, tidak dapat tumbuh dan berkembang, tidak memerlukan udara untuk bernafas. Nah, yang tadi Ibu sebutkan itu kan pot bunga, yang disebut benda tidak hidupnya itu potnya ya teman-teman, tempat menyimpan bunganya. Nah, sedangkan bunganya itu termasuk benda hidup. Dan masih banyak lagi teman-teman contoh-contoh benda yang hidup dan tidak hidup pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Setelah Ibu tadi jelaskan mengenai apa itu benda tidak hidup, apa itu benda yang hidup dan tidak hidup, dan ciri-cirinya. Mungkin sekarang teman-teman sudah mulai paham dan bisa membedakan ya teman-teman, bahwa di sekitar teman-teman adalah banyak benda yang hidup dan tidak hidup. Dan juga tadi di awal Ibu sudah menjelaskan mengenai teks deskriptif itu apa. Baik teman-teman, segitu saja penjelasan yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak. Semoga hari ini teman-teman menjadi hari yang menyenangkan. Dan Ibu mohon maaf jika ada keliruan kata atau ada salah-salah kata. Ibu mohon maaf atas kekurangannya. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman semua. Semoga teman-teman bisa mengimplementasikan, bisa menerapkan juga ilmu yang tadi Ibu sudah berikan pada kehidupan sehari-hari teman-teman. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan kata. Taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman. Nah, itu dia video yang telah saya buat. Semoga video yang telah saya buat dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video, dan mohon maaf jika masih ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.